Pemirsa, sebentar lagi tahun akan berganti. Salah satu yang menjadi fokus ketika pergantian tahun adalah menyusun resolusi untuk tahun berikutnya atau tahun depan. Namun bagaimana jika resolusi di tahun ini belum semuanya tercapai? Berikut segmen Ayo Cari Tahu, realistis susun resolusi baru bersama Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Berenang 3 kali seminggu, makan sehat, nabung banyak. Pemirsa, saya lagi buat resolusi buat tahun baru 2026 nih. Cuman jujur saya bingung karena resolusi tahun baru 2025 saya ternyata masih banyak banget yang belum tercapai. Nah, kalau bicara soal resolusi tahun baru, kita lihat dulu sebenarnya resolusi tahun baru itu apa sih? Jadi resolusi tahun baru itu tekad atau komitmen pribadi untuk melakukan perubahan yang positif, memperbaiki diri atau mencapai tujuan baru di awal tahun. Bikin resolusi ini bisa jadi sebuah tradisi yang biasanya kita lakuin ketika menjelang tahun baru. Nah, tapi jujur nih, Anda ada nggak yang kayak saya? Ketika bikin resolusi tahun baru, ternyata resolusi di tahun sebelumnya belum tercapai. Nah, kira-kira gimana ya caranya untuk bikin resolusi ini bisa benar-benar komitmen kita lakuin? Dan kalau dilihat dari sisi psikologi, sebenarnya sepenting apa sih bikin resolusi tahun baru? Nah, ayo cari tahu. Apalagi ya? Ternyata resolusi tahun baru sudah ada sejak 4000 tahun silam loh. Orang Babilonia kuno dikatakan sebagai orang pertama yang membuat resolusi tahun baru. Mereka juga orang pertama yang mengadakan perayaan yang tercatat untuk menghormati tahun baru. Meskipun bagi mereka tahun baru tidak dimulai pada bulan Januari, melainkan pada pertengahan Maret saat tanaman ditanam. Pada saat festival keagamaan besar-besaran selama 12 hari yang dikenal sebagai Akitu, orang Babilonia kuno memahkotai raja baru atau menegaskan kembali kesetiaan mereka kepada raja yang berkuasa. Mereka juga berjanji kepada para dewa untuk membayar utang mereka dan mengembalikan benda-benda yang mereka pinjam. Nah, janji-janji ini yang dianggap sebagai cikal bakal resolusi tahun baru kita. Tapi, praktik serupa juga terjadi di Romawi kuno setelah Kaisar Julius Caesar yang berpikiran reformis mengotak-atik kalender dan menetapkan tanggal 1 Januari sebagai awal tahun sekitar tahun 46 sebelum Masehi. Dinamai Janus, dewa bermuka dua yang rohnya mendiami pintu masuk dan gapura. Bulan Januari memiliki arti khusus bagi orang Romawi. Dipercaya bahwa Janus sebagai simbolis melihat ke belakang ke tahun sebelumnya dan ke depan ke masa depan. Orang Romawi mempersembahkan pengorbanan kepada dewa tersebut dan membuat janji untuk berperilaku baik di tahun yang akan datang. Nah, memang seberapa penting sih bikin resolusi tahun baru? Jadi, saya kan lagi buat resolusi tahun baru. Kalau dari pandangan psikologi, sebenarnya tuh seberapa penting sih kita bikin resolusi untuk tahun baru? Jadi secara psikologis, resolusi tahun baru adalah merupakan hal yang cukup penting. Karena kalau kita ketahui ya, resolusi itu kan artinya tekad kuat untuk merubah sesuatu, memperbaiki sesuatu. Nah, kebetulan di tahun baru, jadi ada yang namanya memperbaiki atau melakukan suatu perubahan baru di awal tahun baru gitu. Jadi tahun baru merupakan lembaran baru di mana seseorang bisa menjadi lebih terarah untuk memperbaiki dirinya. Jadi secara psikologis cukup penting karena akhirnya bisa menimbulkan motivasi ya, karena tadi ada lembaran baru yang akhirnya perlu dikejar. Namun tadi jangan sampai arah dan perbaikan yang ingin dilakukan itu menjadi, kalau terlewat itu jadi demotivasi, karena biarkan saja kalau ada yang kelewat, biarin aja, mulai lagi aja, jadi nggak ada kata terlambat, seperti itu. Nah, tapi biasanya kan kita cenderung kita udah bikin nih resolusi tahun baru, tapi ternyata resolusi itu sampai akhir tahun lebih banyak belum tercapai daripada tercapainya. Nah, ada tipsnya nggak, Ibu?
Iya, yang pertama tadi ya, nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kelewat, coba lagi aja. Nah, biasanya di resolusi tahun baru itu juga ada yang kita sebut dengan refleksi diri atau evaluasi diri, di mana kita juga mengecek nih apa sih yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, atau apa yang gagal kita lakukan gitu ya. Jadi ini justru momen ini penting banget untuk akhirnya kita tahu apa yang memang belum dilakukan dan apa yang akan dilakukan dan apa yang sudah dilakukan. Nah, artinya kita juga harus memaafkan diri atau memaklumi diri ketika ternyata ada yang belum dilakukan. Nah, biasanya kita juga cari tahu kenapa sih belum dilakukannya. Oh, misalnya aspek kesehatan, lagi pengen misalnya main padel atau misalnya mau jalan pagi misalnya ya, tapi ternyata nggak ada temennya. Nah, dengan tahu apa hambatannya, biasanya di awal tahun nanti kita akan ketemu apa sih yang harus diperbaiki lagi, atau misalnya nggak usah tergantung sama teman misalnya, atau kita harus membuat salah satu gebrakan misalnya untuk aspek kesehatan yang kita lakukan, misalnya intermittent fasting misalnya. Nah, jadi intinya kalau ada yang belum dilakukan, kita cari tahu apa sih root cause-nya, akar masalahnya di mana, apakah karena keengganan, apakah karena kita tergantung sama orang lain, apakah karena situasi tertentu. Nah, di sini kita harus tidak perlu frustrasi, tapi yang jelas kita perbaiki aja rencananya seperti yang memang mungkin kita prediksi bisa lebih fit gitu ya, lebih suitable sama diri kita atau situasi kita di tahun yang berikutnya. Jadi sebenarnya bukan suatu masalah besar ya kalau misalnya kita buat resolusi ternyata belum 100% tercapai dan resolusi itu masuk lagi nih ke resolusi tahun depannya. Iya, tidak ada masalah. Karena itu tadi kita memaklumi juga nih harus, dan kita jangan lupa untuk memberikan apresiasi terhadap apa pencapaian yang sudah dilakukan. Jadi kita nggak melulu fokus kepada apa yang belum dilakukan, karena bisa juga banyak orang yang akhirnya fokus pada yang belum dilakukan, jadi akhirnya kayak frustrasi, demotivasi, kayak ya udahlah nanti gini lagi. Nah, itu yang harus kita waspadai, jangan sampai justru apa yang sudah kita capai kemarin kita nggak hargai karena terlalu fokus sama apa yang kita tidak lakukan. Nah, apresiasi terhadap diri terhadap apa yang sudah kita lakukan itu penting banget untuk membuat kita menjadi lebih bangga kepada diri kita, ada self worth lah ya, merasa diri kita berharga, bernilai, dan tadi membuat kita jadi termotivasi lagi untuk membangun rencana di tahun berikutnya. Jadi bagaimana pemirsa, ternyata menyusun resolusi tahun baru ini penting loh. Meskipun resolusi tahun yang lalu masuk lagi nih ke resolusi tahun baru di 2026. Ternyata bukan jadi sebuah masalah besar. Nah, sekarang yuk sama-sama kita susun resolusi tahun baru 2026 untuk menyongsong tahun baru yang lebih baik lagi. Saya Raida Pulpi dan juru kamera Fendo Saksa. Sampai jumpa di segmen Ayo Cari Tahu selanjutnya. Dadah! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.